Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Etika Sari, calon guru penggerak angkatan 7 dari SDI Al-Munawwaroh Pamekasan. Kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.4 budaya positif. Jadilah calon guru penggerak yang terus menginspirasi, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Salam dan bahagia. Fasilitator dan pengajar praktik calon guru penggerak angkatan 7 kelas 284. Bapak Dr. Andes Didik Siswanto MPD selaku fasilitator kelas 284 dan Ibu Makruha SPD selaku guru pengajar praktik kelas 284 kelompok B. Kesimpulan peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Untuk mencapai kemerdekaan dalam konteks pendidikan kita saat ini adalah untuk menciptakan murid yang merdeka. Syarat utamanya adalah terciptanya disiplin positif yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan murid yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan motivasi ekstrinsik. Tugas saya sebagai pendidik yaitu menuntun kodrat anak serta menerapkan nilai dan peran saya sebagai guru penggerak di lingkungan sekolah. Sebuah visi yang telah disepakati bersama akan menuntun sebagai penunjuk arah. Dan tentunya dalam mencapai visi tersebut diperlukan sebuah paradigma perubahan, yaitu dengan menggunakan inquiry apresiatif dengan tahapan bagja. Pada tahapan bagja, segala kekuatan yang dimiliki digunakan sebagai alat dalam menjalankan prakarsa perubahan. Dalam menerapkan prakarsa perubahan harus dilakukan pembiasaan-pembiasaan positif yang nantinya akan berkembang menjadi budaya positif. Budaya positif mengandung nilai-nilai kebajikan yang diyakini akan membentuk murid berkarakter profil pelajar Pancasila. Keterkaitan antar modul. Yang pertama, modul 1.1 Filosofi Pemikiran Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak, agar mereka mencapai kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa pendidikan hendaknya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman murid, sehingga pendidikan tidak bersifat statis tetapi dinamis. Modul 1.2 Nilai dan peran guru penggerak. Nilai-nilai guru penggerak yaitu berpihak pada murid, mandiri, kreatif, reflektif, inovatif, dan kolaboratif. Peran guru penggerak yaitu menjadi pemimpin pembelajaran, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, dan menggerakkan komunitas praktisi. Dari pernyataan Ki Hajar tersebut, seorang guru harus mempunyai nilai dan menjalankan perannya agar mampu memotivasi muridnya menuju kebahagiaan yang setinggi-tingginya melalui proses pembelajaran. Modul 1.3 Visi Guru Penggerak. Dalam mewujudkan suatu perubahan diperlukan visi dan langkah-langkah yang tepat dalam pelaksanaannya. Visi akan terwujud jika terdapat kerjasama dengan semua warga sekolah. Oleh karena itu diperlukan langkah-langkah konkret dengan menggunakan metode inquiry apresiatif dengan tahapan bagja. Tahapan bagja meliputi buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Modul 1.4 yaitu budaya positif. Dari tahapan bagja tersebut akan muncul pembiasaan-pembiasaan positif yang dikenal dengan budaya positif.
Budaya positif ini akan menimbulkan rasa aman dan nyaman pada murid dalam proses pembelajaran. Budaya positif juga mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Dan akhirnya menuju murid yang memiliki profil pelajar Pancasila. Refleksi dari pemahaman keseluruhan materi modul budaya positif dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Yang pertama, sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama, disiplin positif dan teori kontrol. Disiplin positif yakni yang bersumber dari internal mereka sendiri, yaitu semacam kesadaran diri untuk bisa bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri, serta selalu menyandarkan perilakunya terhadap nilai-nilai kebajikan universal. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan dan motif tertentu, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai sekalipun. Ketika murid menuruti semua hal yang kita perintahkan, bukan berarti bahwa kita dapat mengontrol mereka. Dengan menerapkan disiplin, kita mempelajari bagaimana cara mengontrol diri dan bagaimana cara menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Makin jelas gambaran bagi kita bahwa untuk membentuk budaya positif sekolah, salah satunya adalah pentingnya disiplin positif semua stakeholder. Teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Seseorang akan melakukan sesuatu tindakan karena dilatar belakangi oleh motivasi. Begitu juga dengan murid akan melakukan suatu tindakan karena memiliki motivasi. Ada yang dilatar belakangi motivasi ekstrinsik, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, ingin memperoleh pujian atau penghargaan dari orang lain. Dan ada yang termotivasi secara intrinsik, yaitu timbul dari diri orang tersebut karena menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercayai dan diyakini. Hukuman dan penghargaan adalah salah satu cara mengontrol perilaku murid yang secara tidak langsung menghambat potensinya. Dalam jangka waktu tertentu, baik hukuman dan penghargaan akan sama-sama memberikan dampak yang sama, yakni ketergantungan, bukan kemerdekaan, dan tentunya mematikan motivasi internal seseorang. Posisi kontrol guru. Ada 5 posisi kontrol yang dapat diterapkan seorang guru, yaitu penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Di sini guru diharapkan bisa berperan sebagai manajer, di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Kebutuhan dasar manusia. Seluruh tindakan manusia pasti memiliki tujuan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebenarnya saat itu kita sedang memenuhi kebutuhan dasar kita satu atau lebih. Karena setiap manusia pasti memiliki kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Kebutuhan itu antara lain kebutuhan bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Dengan memahami 5 konsep kebutuhan dasar, kita dapat mengarahkan murid untuk mencari cara positif untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Kita dapat membimbing murid menemukan solusi atas permasalahannya sendiri, karena ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan yang diyakini oleh warga kelas untuk menumbuhkan motivasi internal dan budaya positif di kelas. Salah satu langkah untuk menimbulkan kembali disiplin positif tersebut adalah dengan membuat keyakinan kelas yang disepakati bersama. Keyakinan kelas dipilih karena setiap tindakan atau perilaku yang kita lakukan di dalam kelas dapat menentukan terciptanya sebuah lingkungan yang positif.
perilaku warga kelas tersebut menjadi sebuah kebiasaan yang akhirnya membentuk sebuah budaya positif. Untuk itulah diperlukan penciptaan keyakinan-keyakinan dasar bersama di antara warga kelas. Segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi atas permasalahan mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Segitiga restitusi adalah alur untuk menegakkan keyakinan bersama di dalam kelas atau sekolah. Ada 3 unsur segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Hal-hal yang menarik dan di luar dugaan saya adalah bahwa ada hubungannya antara pemenuhan kebutuhan dasar manusia dengan pembentukan sikap disiplin positif melalui nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Kita sebagai pendidik harus mampu memposisikan diri sebagai kontrol manajer dalam penyelesaian masalah yang dilakukan oleh murid. Karena melanggar keyakinan kelas, murid melakukan tindakan negatif karena tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya. Dengan menerapkan segitiga restitusi dapat menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Pertanyaan kedua, perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Perubahan yang saya alami adalah saya berusaha menjadi seorang pendidik yang dapat memposisikan diri pada posisi kontrol guru yang tepat, yaitu sebagai manajer dalam menghadapi penyelesaian masalah murid yang melakukan tindakan negatif sehingga melanggar nilai-nilai kebajikan. Untuk itu, kita perlu menerapkan segitiga restitusi dengan mencoba menggali alasan serta motivasi murid melakukan tindakan tersebut, sehingga kita mengetahui kebutuhan dasar apa yang mendasari murid itu melakukan kesalahan. Dengan menerapkan segitiga restitusi, murid dapat menyadari kesalahan dan mengubah dirinya menjadi pribadi yang lebih kuat sesuai dengan keyakinan. Pertanyaan selanjutnya, pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkup kelas maupun sekolah Anda? Pengalaman yang pernah saya alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam budaya positif baik di lingkup kelas maupun sekolah, yaitu setelah saya menerapkan budaya positif di sekolah saya, yaitu dengan membuat keyakinan kelas dan penerapan segitiga restitusi, saya merasa murid saya lebih aktif dan bersemangat dalam pembelajaran. Murid saya lebih menjadi percaya diri, bertanggung jawab, dan disiplin diri secara intrinsik dalam menjalankan nilai-nilai kebajikan yang telah mereka yakini tanpa paksaan. Bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Saya merasa senang dan bersemangat untuk selalu menerapkan budaya positif di sekolah saya dan menularkannya ke rekan sejawat yang ada di sekolah saya. Saya merasa lebih bisa mengontrol diri dalam penyelesaian masalah. Saya juga memposisikan pada posisi kontrol sebagai manajer dalam penerapan segitiga restitusi, sehingga memberikan kesempatan kepada murid untuk mempertanggungjawabkan perilaku dan mendorong murid dalam menemukan solusi atas permasalahan yang telah dilakukan. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam menerapkan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Setelah menerapkan konsep-konsep budaya positif dalam pembelajaran, hal yang sudah baik menurut saya adalah murid sudah mulai termotivasi secara intrinsik untuk melakukan budaya positif dan keyakinan kelas yang disepakati bersama sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakininya. Yang perlu diperbaiki adalah posisi kontrol seorang guru yang selama ini cenderung sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah, menuju pada posisi kontrol sebagai manajer. Yang kedua, langkah ke depannya adalah menanamkan pembiasaan nilai-nilai positif kepada murid,
bahwa mereka melakukan disiplin positif untuk menghargai dirinya sendiri dan orang lain, bukan untuk menghindari hukuman atau mendapatkan penghargaan. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai? Dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Dulu saya sering memposisikan diri sebagai pembuat rasa bersalah dan pemantau. Menurut saya saat itu bahwa dengan memberikan konsekuensi saat murid melanggar kesepakatan adalah cara yang paling efektif dalam menangani kasus. Harapan saya mereka tidak akan mengulanginya kembali, tapi ternyata masih terulang lagi. Setelah mempelajari modul budaya positif, mulai sekarang dan kedepannya saya ingin menjadikan peran posisi kontrol saya dalam posisi kontrol manajer untuk penyelesaian masalah dan membimbing murid agar dapat menemukan solusi sendiri atas permasalahan mereka. Perasaan saya setelah menerapkannya, saya lebih bersemangat karena murid lebih bertanggung jawab dan disiplin positif dari dalam diri mereka. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktikkan dan bagaimana Anda mempraktikkannya? Di dalam kelas, saya membuat peraturan kelas yang jika murid itu melanggar akan saya panggil secara pribadi. Saya mengatasi permasalahan murid hanya menerapkan 2 langkah saja dalam segitiga restitusi, yaitu langkah dalam menstabilkan identitas dengan memberikan penjelasan kepada murid jika semua orang pasti mempunyai kesalahan, dan memvalidasi tindakan dengan cara mencari alasan mengapa mereka melakukan hal tersebut. Akan tetapi saya belum menanyakan keyakinan kelas karena pada saat itu bukan berbentuk keyakinan kelas tapi masih berbentuk peraturan kelas. Sekarang agar murid dapat menanamkan nilai-nilai kebajikan dalam dirinya sehingga kedepannya murid tidak akan mengulangi kesalahannya kembali, saya akan membuat keyakinan kelas dan menerapkan segitiga restitusi pada penyelesaian masalah. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Hal-hal lain yang penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun di lingkungan sekolah adalah menumbuhkan kesadaran diri, saling mengingatkan dalam pembiasaan-pembiasaan positif, dan juga bagaimana menciptakan kerjasama yang baik antara murid, guru, rekan sejawat, pemangku kepentingan, dan orang tua, sehingga budaya positif ini dapat berlangsung secara berkelanjutan. Alhamdulillah, inilah pemaparan saya dalam tugas koneksi antar materi modul 1.4 budaya positif. Terima kasih. Jadilah guru penggerak yang terus menginspirasi, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Salam dan bahagia.